Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi terdistribusi. Di dalam kelompok kami terdiri dari saya Putri Nandiani, kemudian teman saya Reni Yunita Sari, kemudian Apreni Seni. Untuk pemateri satu akan membacakan oleh Reni, silakan. Remote Procedure Home atau RPC merupakan teknik komunikasi interproses yang memungkinkan perangkat lunak, klien, dan server untuk berkomunikasi. RPC sebuah metode yang memungkinkan untuk mengakses sebuah prosedur yang terdapat di komputer lain. Studi kasus berbagi atau sharing file melalui jaringan LAN. Dalam sebuah ruangan terdapat 4 unit PC, PC A, B, C, dan D. Dari 4 unit PC tersebut terdapat satu PC yaitu PC A yang mempunyai kelengkapan data lebih dibandingkan 3 PC lainnya, PC B, C, dan D. Suatu ketika ada file yang ingin ditransfer dari PC A ke PC B, C, dan D. Tetapi karena ukuran file yang sangat besar sehingga memungkinkan waktu yang lama untuk mentransfer file tersebut ke PC B, C, dan D secara bergantian, maka diimplementasikannya RPC. Mekanisme studi kasus. User pada PC A membuka koneksi dengan 3 PC lainnya dengan cara membuat IP server. User 3 PC lainnya membuat IP klien. Setelah terkoneksi satu sama lain, maka user pada PC A membagi atau sharing file tersebut sehingga dapat diunduh 3 PC lainnya melalui PC masing-masing tanpa perangkat tambahan seperti flash disk, CD, dan lain-lain. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer dengan komputer yang sama. Studi kasus client server. Penerapan aplikasi client server pada sistem informasi kriminal. Studi kasusnya Polres Salatiga. Sistem informasi kriminal kepolisian yang dibangun menggunakan teknologi client server. Sistem informasi kriminal ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data pegawai, pelapor, dan mencatat laporan hasil tindakan yang sudah dilakukan pada Polres Salatiga. Pengujian aplikasi penting dilakukan guna memastikan komponen-komponen dari sistem yang dibangun telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan berdasarkan implementasi dan pengujian dengan user. Kemudian materinya akan dibawakan oleh Alveni, silakan. Agent adalah sesuatu yang menerima masukan dari lingkungannya melalui sensor-sensor dan yang bertindak melalui efektor atau aktuator terhadap lingkungan. Studi kasusnya arsitektur multi-agent untuk integrasi informasi terdistribusi dengan domain spesifik. Untuk membangun suatu jaringan dibutuhkan infrastruktur yang sesuai untuk agent. Informasi tunggal yang dapat dihasilkan untuk menyediakan multiple agent. Suatu kelas wrapper agent akan perlu untuk membangun suatu tipe sumber informasi yang diberikan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah menyederhanakan agent individual karena hanya perlu menangani format tertentu, memungkinkan jaringan kebanyakan agent dengan akses ke berbagai tipe informasi. Sekumpulan instruksi proses yang dieksekusi secara independen. Ini contoh studi kasusnya. Jika suatu program terdiri dari proses yang memiliki suatu thread dapat mengizinkan pengguna untuk mengetikkan dan ejaan. Pengejaan dapat berjalan secara bersamaan ketika pengguna sedang menulis tulisan pada program. Dengan ini setiap tugas tidak harus bergantian dalam menunggu tugas lain.
teman-teman dari materi yang telah disampaikan memiliki kesimpulan RPC mencakup lapisan transport dan lapisan aplikasi dalam sistem interconnection model OC Open Komunikasi Jaringan RPC membuat lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi yang merangkum beberapa program didistribusikan dalam jaringan. RPC menggunakan model client server dalam konteks basic data. Client mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Client menerima permintaan pemakai, memeriksa sinteks dengan range kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otomatis yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terdistribusi terlihat sebagai suatu komputer, dan tujuan sistem informasi terdistribusi utama yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan kontrol dan efisien. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa membuat kalian tambah cerdas. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.